Hadirin pemirsa, hari ini kita akan berjumpa dengan dua tokoh yang menurut pendapat saya sangat menarik untuk kita bersama berbincang-bincang karena kedua tokoh ini sangat mencintai Indonesia, terutama kebudayaan Indonesia. Nah, saya tidak akan berlama-lama, saya persilahkan segera tamu kita hari ini adalah dua orang. Yang pertama adalah Dr. Gigi Bambang Samudra dan yang kedua adalah Mas Ade Satrio Prastianto. Nah, kami persilahkan pertama Dr. Gigi kita yang menakjubkan ini ya. Jadi Mas Bambang Samudra, namanya saja sudah Samudra ya. Tentu ini mau melukiskan keluasan wawasan pandang beliau terhadap kebudayaan Indonesia. Silakan. Ya. Mas Bambang dulu. Ya. Kami memang sudah lama menekuni gamelan dan juga piano. Saya guru piano. Jadi bagi kami gamelan itu bisa mempersatukan bangsa asal kita bisa menarik semua suku atau warga Indonesia untuk menikmati dengan lagu-lagu mereka. Jadi lagu-lagu mereka kita mainkan dengan gamelan kami. Gamelan aslinya memang hanya ada di Jawa, di Sunda, Bali, Madura. Itu memang di Bali. Ya, Bali spesifik untuk mereka. Jadi hanya lagu-lagu mereka. Tapi kalau gamelan kami itu benar-benar universal. Jadi memang kita laras agar bisa memainkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara. Gitu. Jadi laras kami adalah antara timur dan barat. Dan hanya 7 nada, makanya disebut Saptaswara. Nah, ya, bagus ya. Yeah. Gamelan Sang Saptaswara, betul. Oke. Yeah. Jadi kami berusaha dari Papua sampai Aceh, kami mainkan semua lagu-lagu mereka dengan hanya 7 nada. Jadi 7 nada ini bisa modulasi nada dasar bass, S, dan F sesuai dengan lagu-lagu daerah tersebut. Ya. Jadul C, F, dan apa tadi? Bass, F, sama S. C. C-nya tidak. Bass yang pertama. B flat. B flat, oke. Kemudian? Kemudian E flat. E flat, oke. Dan F. Oh, jadi Anda mengambil dasarnya B flat ya? Ya, anunya. Nah, kemudian Anda kok bisa tadi menyatakan itu bisa modulasi? Ya, misalnya lagu dari Papua, nada dasarnya B flat, kita bisa modulasi ke E flat maupun ke F mayor. Oke, setuju. Ya. Maksudnya Anda bukan modulasi, transposisi sebetulnya istilah yang benar. Ya, transposisi ke S dan F. Ya, bagus ya. Makanya tadi saya agak terkejut kalau Anda menyatakan itu bisa ke GIS. Wah, itu hebat sekali. Ya, tapi kan tidak ya. Ternyata kan jadi best karena di Indonesia kan itu disebut best ya. Kalau di Jerman itu disebut B, ya itu beda lagi, ya. Tapi kalau di Prancis disebutnya C. Nah itu pusing dah kita. Kita kembali lagi ke Indonesia, jadi sederhana sekali. Nah, kenapa Anda milihnya bass? Karena memang pada dasarnya gamelan itu di Jawa, terutama di Keraton Solo, itu bass, in bass. Oh gitu ya?
Nggih, Saya baru tahu, saya baru sadar ya, itu anunya. Indes. Oh, iya. Tapi gamelan panjenengan juga Indes. Gamelan Oh, Bapak Jaya juga Bes itu. oh, Tetapi ada beberapa nada yang agak flat. iya, 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 iya. Ya. Iya. Nah, itu kami rapikan. Kami rapikan sehingga akan muncul nada dasar Bes, S, dan F. Jadi Anda itu menala, Ya, alat gambar itu Anda masih olah ya? iya, Oh, keren, bagus. kita salah. Bagus, bagus. Enggak, ya, ya. Nah, Iya, tadi Anda menyebutkan Sunda. iya, Ya, Anda kan tahu bahwa pentaktonik Sunda beda dengan pelok dan sendro. iya, Ya, benar. itu bagaimana anunya Anda mengkompromikan Bisa, Bapak. pentatonik Sunda? Bisa sekali. Jadi gamelan kami bisa mengeluarkan G minor, G G, minor. G minor itu G minor. Oke? D, A, Bes, D, S. Oh, G pentatonis, G minor. oh, J, F, G, kemudian A, kemudian bass, ya. G. Nah, kemudian anunya, kalau pentatonik Sunda kan bukan 135, tapi 1 3 4 6 7. Nah, itu bagaimana itu anunya? Bisa juga Yang Madenda ya, yang bisa. Madenda juga Madendanya bisa. Bisa ya anunya. Ada. Ya, G. seperti Anda kan kenal lagu saya Fragmen tahu kan? Ya, Nah, itu Anda bagaimana? Saya ngumum itu. Bagaimana Anda mainkan di situ? Anunya itu saya takjub karena saya sendiri nggak sanggup untuk memainkan di ya, gamelan tuh saya bisa, bingung itu bisa, anunya. bisa. lagu Bapak yang Kembang Alit kami mainkan dengan gamelan kami bisa. Kalau gamelan tembang alit pasti bisa. G. Tapi fragmen itu yang saya pusing. Saya yang Fragmennya. pusing. Maksudnya Anda bisa. Nah itu makanya saya kagum sama Anda gitu loh. Nanti kami coba. Iya, Bisa. Ya. Tapi memang belum sempat kami rekam saja, Pak. iya Nanti, makanya. Oke. Nah, begini. Menurut saya Pak Samudra sudah memberi gambaran yang sangat-sangat komprehensif dan sangat-sangat menarik tentang Pak. Ya, menurut saya itu ada yang lakukan itu juga pernah dilakukan, tetapi beda kalau itu siapa Pater Dance di Kota Semarang itu dulu kan saya dari Kota Semarang kan itu G. juga pada tahun 60-an itu beliau sudah membuat itu gamelan yang sifatnya bukan pentatonik tetapi diatonik. Ya. Ya, jadi Ya. karena beliau juga ingin memainkan lagu-lagu diatonik pada gamelan itu. Tapi itu lain, beda dengan Anda karena Anda kan sampai Anda menala alat-alat musik itu Anda tala sendiri ya. Itu menarik sekali. Nah, Anda sendiri itu orang mana? Saya campur aduk. Saya masih keturunan. Enggak, bukan. Maksudnya asalnya, asal. Saya asalnya dari Surabaya. Surabaya. Oke, Ya, ya. Bagus. saya campur Nah, aduk. Anda kok bisa sampai mulai tertarik kalau piano itu semua orang lah, tapi kok bisa tertarik ke gamelan itu bagaimana ceritanya? Ya ceritanya waktu itu saya ke Sudah gitu keraton. ada dokter gigi lagi. Ya, Eh, lo kok yang nggak ngurusi gigi tapi malah ngurusi gamelan itu sebenarnya. Monggo ya, silakan. ya waktu itu saya ke keraton Solo. Kok gamelan ini eh, hanya begitu-begitu saja. Kenapa kok nggak bisa lebih progres? Jadi hanya gending-gending itu. Anda pertama kali kenal gamelan di mana? Di waktu keraton Solo. Oh, lu ngapain ada ke Solo? Anda kan orang Surabaya. Soalnya kan saya merasa bahwa itu pusat gamelan Jawa. Pusat. Enggak lah ya, kenapa Anda ke Solo sampai ke keraton? Ya kami Nyon Sewu masih keturunan dari Keraton Surakarta. Oh, apa? Anda kan Gusti apa? Gusti Enggak, saya rendah-rendah saja, saya Raden. Raden saja. Raden nggih. Oh, tuh ya, ya. Nanti pelan-pelan jadi putra mahkota ya. Amin. Amin. Bagus. Kenapa Anda milih Solo bukan Jogja? Ayo. Nanti kalau Sultan Hamengku denger iri nanti itu. Ya karena memang Solo itu paling tua.
dari Pokoknya Anda diskriminatif itu ya. Ya, karena kebetulan Iya. Oke, silakan. Tuh lihat, apalagi yang Anda sebelum Anda mendemokan apa yang Anda mau ceritakan atau mungkin giliran Mas itu. Mas aduh, Iya. namanya siapa tadi? Iya. Mas Ade Satrio Prastianto. Iya. Anda orang mana, Mas? Ya sama orang Jawa. Orang Jawa mana? Tapi saya kelahiran Jakarta, Bapak. Oh, Betawi, ya wes ya. Oke, udah, ya. Jadi Jawa hanya darah saja. Oke. Ya, saya selama ini mendampingi ayah untuk dalam bergamelan. Ya, ayah juga memang sudah riset, sebetulnya ayah udah dari SMA riset gamelan. Loh, nanti dulu, Anda tuh putranya. Nggih. Oh. Oke. Wah, ini nepotisme ya. Oke, ya. Ya enggak apa-apa, mau kayak wajar kalau ya kalau anaknya mang sanggup, kenapa cari orang lain? Ya, anaknya bagus ini. Ya, anaknya ganteng lagi. Anak-anak ayah yang lain nggak ada yang ini kok. Jadi hanya saya kebetulan. Makanya ya, ngapain cari anak orang lain anak sendiri aja, mumpung ganteng juga kan, gitu loh. Kan layak untuk ditampilkan. Enggak, saya dari dulu nggak pernah mempermasalahkan nepotisme. Yeah. Asal tujuannya baik. Yeah. Tapi kalau tujuannya nepotisme untuk korupsi atau ya maaf untuk bunuh orang, waduh, ya itu jangankan nepotisme apapun ya nggak boleh ya di situ ya. Tapi bagus, saya nggak duga. Saya pikir Ade ini, wah ini orang Bali ini jangan-jangan, tapi ternyata sama-sama. Nah, tapi Anda dilahirkannya di Jakarta. Sudah di Jakarta. Padahal bapak Anda orang Surabaya. Iya, padahal waktu itu penganunya keturunan Keraton Solo. Wah, iya. betul Jawa sentris Anda ini. Ya, oleh karena itu kami justru ingin mencoba supaya gamelan ini nggak ada istilah Jawa sentris, atau mungkin kalau orang belajar gamelan, wah Jawanisasi gitu ya. Kami ingin supaya gamelan ini bisa dinikmati oleh berbagai suku, oleh berbagai latar belakang, tidak hanya Jawa saja atau mungkin gamelan Sunda oleh gamelan Sunda saja, orang Sunda saja, atau gamelan Bali oleh orang Bali saja. Justru di sini kami ingin kami dengan media gamelan Samsapta Suara ini, dengan kenalan khusus oleh ayah, hasil riset ayah selama 40 tahun, itu kami ingin mencoba bisa mainin semua jenis lagu tanpa kolaborasi dengan alat musik barat, tanpa penalaannya pun juga sebetulnya tidak persis seperti diatonis. Nanti dulu, Anda itu profesi Anda apa? Kalau ayah kan dokter gigi. Nggih, saya hanya guru piano saja. Oh, guru piano. Oh, ya. Bukan saja. Guru piano lebih hebat dari dokter gigi. Ngapain ya? Guru piano lebih susah itu. Dokter gigi kan tinggal nyabut aja cepret gitu anunya. Ya kalau main piano kan harus Anda tekun ya itu. Oh, susah itu. Oke, terus. Ya, jadi Anda mengajar di mana? Di Jakarta? Ya ngajar sekarang sih di Jakarta, hanya privat saja. Enggak apa-apa, privat. Francis itu, Frederick Chopin Francis itu ngajarnya privat, mereka nggak ada pakai sekolah musik, empret-empretan. Oke, silakan. Itu sekolah musik itu kan bohong-bohongan. Oke. Jadi dengan penalaan seperti itu, kami ingin memainkan semua jenis musik, terutama musik Nusantara ya, dengan gamelan yang murni. Kira-kira seperti itu. Bagus. Ya, jadi memang kompromi betul sih tadi, mungkin juga seperti Pak Jaya Suprana bilang, kompromi. Kami memang kompromi, misalnya ada suatu lagu Minang lah katakan. Kami mainkan dengan gamelan ini juga dengan berusaha keminangannya kental. Tetapi tidak terus jadinya memang semata-mata, mungkin kalau orang Minangnya yang memang asli totok pas dengar, kok agak wagu ya sedikit gitu. Memang pasti karena dengan alat media gamelan ini nggak 100% kita bisa mencontoh musik yang aslinya. Tetapi kami berpikiran seperti ini, bahwa sebetulnya Indonesia itu kan awalnya adalah Majapahit ya, sejarahnya. Itu Majapahit tapi sebetulnya Indonesia mulainya saya baru tahu
itu mulainya justru di Karawang. Oh iya, Rengas Dengklok. Ya, Iya, iya. anu itu dengan yang tuh apa belakangan ditemukan candi anu Oh iya. Batu Jaya itu di Karawang. Itu jauh lebih tua ketimbang Iya, betul. anu Borobudur aja dia lebih tua ya. Ya, Ternyata jadi pusat anu apa asal mula peradaban Jawa ini itu atau apalagi peradaban Kali Citarum itu adalah di Karawang. Oke, balik lagi. Oke, jadi ini kami balik mungkin masih nyatutnya nama Majapahit. Jadi prinsip kami karena ayah juga riset Majapahit secara pribadi, kami belajar bahwa gamelan itu ada apa ya? Ada perubahan transformasi bentuknya masing-masing. Oh iya, Seperti betul, misalnya di betul Maluku ada sekali. toto buang, di Minang ada talempong dan seterusnya. Jadi kami berprinsip sebetulnya harusnya seluruh Nusantara lagunya bisa dimainkan di gamelan. Oh ya, Dengan betul. Ya, Anda benar ya. Walaupun ada itu tadi, ada pengorbanan. Jadi memang nggak bisa 100%. Tetapi sekarang bagaimana kami berusaha supaya ini loh alat musik Indonesia yang asli, yang tanpa ada campur tangan dari musik barat lah, katakan bahasanya seperti itu. Itu yang kami sangat pegang teguh prinsip. Oke, bagus. Konsep Anda bagus sekali. Nah, ini ternyata anak dan ayah ini dahsyat sekali. Semangat nepotismenya dipersembahkan untuk nusa dan bangsa secara positif dan konstruktif. Nah, kalau boleh sekarang saya coba dengar karya Anda. Silakan. Dipersilakan kita mendengarkan permainan lagu Tembang Alit. Oke. Karya Bapak Jaya Suprana. Dipersilakan. Monggo.
Aduh, keren, keren. Saya bukan hanya kagum, tetapi saya terharu. Jadi Anda sebetulnya menang. Ini lagu ini kan sudah dimainkan pianis-pianis hebat-hebat di dunia. Mulai dari Rusia, Cina, apa Jerman, Polandia, Jepang. Mereka memainkan semua ini dengan bagus lah. Tetapi selalu saya kehilangan sukmanya, terutama untuk di bagian akhirnya itu. Ya, itu bagian akhir itu saya membuatnya kan di piano forte. Ya, di mana kemampuan piano forte itu nggak bisa menandingi gamelan tapi ya sebisa-bisanya. Tapi ya kalau dilihat dari virtuositasnya memang keren lah cuma sebetulnya setiap kali saya mendengar itu saya tahu bahwa sebetulnya mereka sudah memainkan secara teknik bagus, tetapi sampai sukma memang nggak mungkin. Itu harus dimainkan oleh orang yang dibesarkan di Indonesia dan alat musiknya memang terpaksa gamelan. Ya, walaupun tadi Anda bilang bahwa Anda diatonik, tapi kan tadi Anda berhasil menampilkannya secara pentatonik. Ya, luar biasa sekali. Dan saya kagum sekali ya, terutama Bapak Dokter Gigi itu Anda memang memegang peran gongnya kan? Itu gongnya aja itu tadi kan Anda perhatikan tadi itu kan kalau di piano kan ya bisanya tadi gitu kan. Kalau ini kan tahu kodok terus baru enggak itu nggak bisa itu harus gamelan. Dan ya, tadi yang main kendang Anda ya, yang main kendang Anda. Ya, Anda ya artinya Anda dirigennya itu. Ya, itu memang Anda betulnya Anda yang pegang peran di situ. Memang begini ya. Saya yang kagumi pada gamelan itu, orkes ini membuktikan bahwa orkes itu nggak butuh dirigen. Kalau Anda mau tahu, ya ini saya ngomong begini nggak disukai oleh para dirigen. Karena sebetulnya orkes barat pun itu dulunya nggak pakai dirigen. Betul. Ya, dan satu orkes yang terbaik di dunia itu adalah I Musici di Roma. Mereka nggak punya itu dirigen. Ya, mereka semua sama dengan gamelan. Jadi kalau dipikir Indonesia itu atau Asia ya itu lebih demokratis dalam bermusik. Mereka tidak ada yang kamu itu yang nonjol, kamu yang di depan yang begini-begini dan yang menuai pujian kan selalu dirigen ya. Yang main yang susah-susah main nggak dipedulikan. Ya kasihan kan sebenarnya. Nah itu sebetulnya falsafah Jawa itu sangat demokratis. Tapi memang kebetulan guru saya kan Kilarto Sabdo. Nah beliau seorang kendangis ya yang ya udah itu nggak ada tandingannya di alam semesta ini kalau beliau ya. Tapi beliau itu yang megang itu peran sebagai dirigen sebetulnya. Ya tanpa menonjolkan diri sebagai dirigen. Nah tapi kalau di wayang kulit itu masih ada. Saya baru belajar belakangan ini ternyata itu cek itu megang juga untuk peran dirigen. Nah, kembali lagi. Saya sangat menghargai dan sangat menghormati, bahkan saya sangat berterima kasih kepada Anda semua yang telah menafsirkan lagu Tembang Alit ini lebih bagus ketimbang yang saya bayangkan. Bahkan ketimbang yang saya tulis. Ya tulisan itu nggak ada artinya. Ya tulisan itu cuma patokan. Tapi penafsirannya, interpretasinya, dan dedikasinya, itu saya merasakan Anda tulus sekali tadi. Anda nggak ada pretensi mau hebat atau apa, enggak. Pokoknya saya akan main ini sebagus mungkin. Tadinya saya pikir, wah ini nanti bagaimana ya bagian cepatnya itu.
Tapi ternyata Anda menampilkan bagus dan bersih. Itu terutama yang main yang main kenong itu, yang itu saya tuh nggak bisa loh. Dari dulu saya kan Kinarto Sabro tuh sampai muarah sama saya, karena saya kalau main itu dipekak gitu kan. Pokoknya kalau ditutup kan, kemudian kalau pindah kan baru dipegang. Oh, iya. Nah saya itu kalau saya tutup ya saya pegang, ya nggak bunyi kan, plak gitu jadinya. Itu nggak bisa saya, karena saya sudah biasa main piano. Itu makanya saya kagum mbak-mbak yang main tadi itu, ya ampun, saya malu dibanding mereka, nggak mampu saya. Ya, dan kendang bagus sekali, ya pokoknya bagus sekali, dan terutama saya tahu semua ini asal muasalnya adalah biang keladinya adalah dokter gigi. Ya, jadi di situ Anda harus bertanggung jawab untuk menerima apa penghargaan ini, ya. Anda harus, saya katakan itu keren, ya keren ya. Saya itu kan tadinya ya kan lagu ini sudah banyak dimainkan, sudah seluruh dunia lah, sampai Aljazair, sampai Maroko, sampai mana-mana itu mereka sudah main ya, Amerika Serikat. Cuma hari ini saya baru kali mendengar itu dimainkan dalam versi gamelan sang sabta suara. Ya, di mana pentatonik yang 5 itu ditampilkan dalam 7 suara. Oke, keren. Masih ada lagi contohnya? Kebetulan baru ada itu. Oh, itu bukan hanya. Ya, jangan pakai kata hanya itu ya. Itu sudah terlalu banyak itu. Ya, oke. Nah, sekarang saya justru minta komentar dari Bapak Dokter Gigi. Apa yang Anda rasakan sekarang apa? Saya merasa bahagia sekali bisa diterima di Jaya Supranasio. Itu memang cita-cita kami dari dulu, ingin ketemu dengan Bapak. Karena Bapak seorang pianis yang handal, dan kami mencoba menyenangkan hati Bapak dengan memainkan karya Bapak. Selanjutnya kami akan mencoba lagu Bapak yang berjudul Fragmen. Ya, Fragmen, Pak. Itu menarik sekali. Itu nanti akan menjadi tema Jaya Supranasio akan datang, di mana Anda dengan gamelan sabta suara menampilkan gamelan Sunda. Oh, ya. Ya, itu fragmen itu Sunda. Itu mau dibilang apa, saya bilang itu Sunda. Tapi lucunya kalau saya main itu di Jepang, itu mereka bilang itu lagu Jepang. Iya, Karena betul. pentatonik Sunda dengan Jepang sama. Iya, betul. Dan kalau saya di Jepang, saya ngomongnya, wah, ini Jepang, Sunda terpengaruh Jepang gitu kan. Kalau saya ngomongnya, kalau di Jepang saya ngomong Sunda yang mempengaruhi Jepang. Tapi kalau itu kan Jepangnya ngamuk nanti kan kalau saya ngomong gitu. Tapi hebat sekali. Ya, itu Sunda itu saya baru belakangan ini sebagai orang Jawa Tengah baru sadar peradaban Sunda itu hebat sekali. Tapi sebenarnya semua peradaban itu, saya menggunakan perkataan peradaban, bukan kebudayaan lagi ya. Karena sudah mengangkut akhlak, mengangkut mental, moral semua itu anunya. Ya, kalau budayaan itu terbatas seni. Ya, tapi kalau sudah mengandung kebudayaan, peradaban itu sampai perilaku dan lain-lainnya. Itu peradaban Betawi itu hebat sekali. Anda Mas, mungkin saya kasih tugas Anda, coba Anda dalami Gambang Kromong. Kebetulan kami mungkin belum sampai pendalaman yang sampai benar-benar tahu seperti apa, tapi banyak lagu Betawi yang juga sudah kami mainkan. Oke. Ya, tapi coba Anda fokus seperti yang dilakukan Ayah, tapi Anda coba mendalami sebagai yang dilahirkan di Jakarta ini Betawi. Itu peradaban Betawi dahsyat. Ya, menurut saya semua peradaban dahsyat. Ya, saya pernah kemana ke pedalaman Maroko sampai ke dalam begitu, dan saya menemukan satu desa yang dimana peradabannya saya kagum sekali. Ya, Mesir itu barusan saya sadari bahwa peradaban dunia ini asalnya itu bukannya dari
Barat, tetapi bukan dari Yunani, tetapi dari Afrika. Ya, jadi dahsyat, keren. Pokoknya kita masih harus banyak belajar. Belum kalau Anda ke Amerika Tengah, Amerika Utara pun, ya Pueblo itu, ya itu petilasan peradaban yang kita masih harus banyak belajar. Nah, itu adalah tugas dari Anda semua, terutama generasi muda. Ya, kalau Bapak ini kan sudah mulai agak tua, tapi ya sebetulnya masih muda juga ya. Karena kerjanya nyabutin gigi itu kan mestinya muda. Saya paling benci Pak Dokter Gigi. Apaan ini mulut saya ini kan hak saya dibuka-buka. Apaan sih? Tapi terus terang ya, saya diselamatkan oleh dokter gigi juga. Karena gigi bungsu saya 4 ini kan tumbuh. Waktu itu infeksi, mulut saya infeksi. Itu kalau nggak dicabut oleh dokter gigi, ya maksudnya hari itu saya sudah mati. Karena keracunan semua kan Pak, ya toh ginjal saya akan hancur itu sudah ya. Jadi saya walaupun benci tapi juga cinta sama dokter gigi. Benci tapi cinta. Oh, tapi ya cintanya, tapi kalau dibuka ya saya pada benci. Ngapain kamu buka mulut? Kecuali dokter giginya cantik, ya nggak apa-apa lah kalau dibuka. Tapi kalau bapak emoh saya ngapain? Oke. Ya, apalagi yang Anda ingin sampaikan mungkin sebelum nanti tolong Anda dalami fragmen. Siap. Nah, kemudian nanti kita ketemu lagi. Kalau Anda sudah berhasil, tolong Anda lapor ke Ibu Liana ya, ini untuk ya kita atur jadwal untuk itu bicara. Saya senang sekali kalau ketemu kaum nepotisme kebudayaan ini ya, itu dahsyat. Dahsyat. Ya, Ibu bagaimana? Saya mau tanya. Ibu juga aktif di Ibu sudah tiada. Oh. Tapi waktu beliau masih hidup? Ya main piano saja. Oh, main piano. Ya. Ya tolong jangan saja toh Pak, main piano. Kok pakai saja. Oke, apa yang sebagai akhir kata, apa yang belum saya utarakan menurut Pak Samodra, waduh namanya keren ya. Untuk apa yang Anda ingin sampaikan, silakan Pak Samodra. Ya, saya berharap bahwa riset saya diterima oleh seluruh kalangan masyarakat, karena ya cita-cita saya ingin mendirikan pabrik gamelan sebetulnya, nggak punya duit. Hebat ya. Keren Pak, bagus. Tapi nggak punya duit, mahal sekali. Iya Pak, saya tahu mahal. Modalnya mahal itu. Ya pelan-pelan lah. Nabung lah Pak, siapa tahu nanti ya semoga inflasinya nggak terlalu tinggi nanti ya. Gawang Supermi aja mau naik 3 kali lipat lah ya, nanti gamelannya naik juga itu nanti ya. Ini matur nuwun sangat, saya sudah diterima di Jaya Supranasyo. Matur nuwun sangat, sudah ketemu dengan panjenengan. Kita udah kangen, udah 10 tahun lebih. Wong belum ketemu kok sudah kangen itu gimana? Saya sudah ketemu Bapak di Taman Mini. Oh iya. Panjenengan di Taman Mini waktu rekor muri. Oh. Pengantin massal. Saya kan main piano. Oh iya. Gamelan. Iya. Piano dengan gamelan. Ya. Oh. Saya memainkan tembang alit juga. Waduh. Iya. Ini nonton Taman Mini. Iya. Ya kalau gitu kangen, betul kangen dah. Ya kangen sekali. 10 tahun yang lalu. Nggih. Ya, nah, moga-moga beberapa tahun lagi atau tahun depan atau apa begitu kita ketemu lagi Pak Samodra. Amin. Nah, sekarang juniornya, silakan. Mas Ade, mau ngomong apa? Ya, kalau saat ini sih gamelan Sang Satu Suara terbuka mungkin bagi siapa yang ingin belajar gamelan, tetapi memang dengan serius. Kami sih tidak memandang suku, agama ataupun latar belakang. Saat ini kami anggotanya ada yang orang Betawi, ada yang orang Sunda, ada yang orang Lombok, ada yang orang Palembang. Jadi memang macam-macam. Ada yang orang Manado juga. Jadi
kita nggak tananim tentang gamelan lalu yang mainkan hanya orang Jawa, enggak. Ya agamanya juga macam-macam, Bhinneka Tunggal Ika sangat kami junjung tinggi. Jadi barang siapa yang mungkin berminat tapi serius, karena memang sekali aja nggak ikut latihan itu kerasa banget, wah ketinggalan banyak ya. Memang kami karena targetnya banyak sekali, memainkan seluruh lagu di Nusantara itu PR yang berat. Kebetulan baru 2 minggu yang lalu ya kami juga rekam medley 34 lagu dari 34 provinsi. Ya, jadi memang targetnya berat. Dari yang provinsi-provinsi yang juga banyak yang orang pada umumnya lagunya apa ya? Misalnya kami juga waktu itu riset banyak yang kayak Sulawesi Barat misalnya provinsi yang baru, Kalimantan Utara provinsi yang baru, lagu-lagunya apa? Itu kami cari dan kami coba mainkan di gamelan. Jadi memang nah, begini Mas Ade, tolong Anda bisa nggak sebut caranya menghubungi Anda bagaimana untuk kalau mau mendaftarkan? Oh boleh, silakan DM aja ke Instagram kami di @gamelan_sang Sabta Suara. Baik, keluarga besar Samudra, ya, sekali lagi atas nama bangsa Indonesia, saya mengucapkan terima kasih atas perkenan dan semangat Anda untuk bukan melestarikan, bukan hanya melestarikan dan mengembangkan warisan kebudayaan Nusantara. Yang tadi Anda sebut Majapahit, sebetulnya masih lebih panjang lagi. Itu bisa ada Kutainya, ya, ada Jambi, ada Sriwijaya, ada Siliwangi, ada Pajajaran, ada Bali, ya, ada Lombok dan semua, ya, Bugis dan lain-lain. Itu Nusantara memang. Saya sudah berkelana sampai sekitar 90 negara. Tapi saya berani bilang, tidak ada negara manapun dan bangsa manapun yang memiliki peradaban dan kebudayaan yang lebih unggul ketimbang Indonesia. Saya tidak mengatakan Indonesia unggul, tetapi kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan peradaban bangsa manapun di planet bumi ini. Nah, Anda ini termasuk tokoh-tokoh soko guru untuk menegakkan kedaulatan peradaban bangsa Indonesia ini. Maka tepuk tangan untuk keluarga besar Samudra ini. Saya nggak punya apa-apa, ya cuma kami punya macam penghargaan ya yang akan kita kirim ke Anda, yaitu terima kasih kepada Bambang Samudra dan kepada putra beliau. Nanti kita kirim ke alamat Anda untuk sebagai tanda terima kasih dan penghargaan. Tepuk tangan untuk keluarga besar Samudra. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa.